Fujifilm X-H2S adalah kamera yang gue udah pakai hampir 5 tahun. Dan hari ini gue mau sharing kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Dan akhirnya kenapa gue invest di kamera kedua gue untuk menjadi complementary body yang perfect untuk Fujifilm X-H2S. Let's break it down. Oke, gue udah bikin beberapa catatan di sini, tapi intinya gue mau sampein kalau Fujifilm X-H2S sampai detik ini menurut gue masih the best hybrid camera system di Fujifilm X System, yaitu untuk foto dan video ya. Karena beberapa hal yang gue akan jabarkan. Pertama, great sensor for photo and video. Karena yang kita ketahui, Fujifilm X-H2S ini punya fully stack sensor, bukan partial, di 26,1 megapiksel, which is menurut gue jauh lebih oke ya untuk kebutuhan zaman sekarang, apalagi memori makin mahal. Jujur buat gue resolusi nggak sepenting itu, 26 megapiksel is more than enough for me, dan untuk klien-klien work gue sangat mencukupi, dan it's nice to have 26 megapiksel di mana era sekarang SSD, SD card semua memori naik luar biasa gila. Dan khususnya di video, kalau kalian pakai FPS di bawah 30 fps atau 30 fps lower, sebenarnya sensornya tuh read out di 14 bit, which gives a larger spectrum of data untuk kita pakai di post production nanti. Dan di luar itu dia juga ada beberapa spesifikasi yang menurut gue very nice to have selama gue menggunakan kamera ini. Dia ada f-log2c, itu salah satu log profile yang gue paling suka untuk professional work karena dia punya expanded gamut range lebih dari Rec 2020 dan juga enak buat otak-atik skin tone. Begitu juga dia udah punya ProRes, kalau misalnya kalian perlu. Dia udah 10 bit dan open gate juga. Jadi overall, kalau kalian pernah buka menu Fujifilm itu gila baik banget. Opsi yang kalian bisa otak-atik dari bitrate, dari 50 sampai 720, bisa atur 4K, 4K-nya mau MOV, mau MP4, mau long GOP, mau all intra, bener-bener lengkap banget. Menurut gue untuk professional, it's a very flexible thing yang kalian bisa enjoy banget lah gitu. Dan yang terakhir, no crop in essential modes. Banyak kamera di price point X-H2S pada saat itu banyak cropping di 4K 60 dan 4K 50 fps. Tapi di Fujifilm X-H2S hampir tidak ada crop sama sekali, kecuali di frame rate yang high speed, yaitu 120. Itu 4K 120 tuh kena di 1,29. Terus entah kenapa di HD 240 dia malah kena 1,33 kalau nggak salah. Makanya gue nggak rekomen kalian pakai si 240p-nya, gue saranin 4K 120, much better. Nah, kelemahannya si kamera Fujifilm X-H2S itu apa sih? X-H2S itu lemahnya di 3 aspek yang menurut gue cukup krusial, yang gue ngerasa membuat gue nggak bisa selalu andelin kamera ini di segala jenis aspek kebutuhan komersial gue. Yaitu autofocus. Autofocusnya kurang reliable, gue nggak bisa bilang jelek total, masih bisa dipakai, tapi kalau misalnya kayak untuk talking head kayak gini, gue nggak bisa andalin Fujifilm, karena entah kenapa si X-H2S itu tends to breathe and whatnot, and apalagi kalau fast moving subjects dia suka loss. Algoritmnya not very refined, apalagi dengan firmware baru membuat kamera ini semakin lama semakin kacau autofocusnya. Kedua adalah low light performance, karena memang dia adalah Super 35 sensor tanpa dual native ISO. Banyak yang bilang kalau Fujifilm X-H2S itu punya hidden dual native ISO di 4000, tapi so far menurut gue tetap it's not a kayak legit resmi dual native ISO, jadi menurut gue itu memang dengan realitanya menjadi sebuah hambatan buat gue, khususnya di low light. Super 35 itu juga tidak membantunya untuk handle low light, karena memang entah kenapa, I don't know, kayak this camera kalau misalnya exposed properly itu gila banget hasilnya menurut gue. Fujifilm X-H2S is amazing when you give enough light to the sensor. Tapi in conditions di mana gue kan profesional ya, ada aja momen-momen kayak misalnya dokumentasi atau kayak misalnya gue shoot weddings, pre-weddings, itu gue nggak punya kebebasan untuk bisa atur cahaya tersebut. Jadi memang kelemahannya Fujifilm X-H2S adalah di situ. Dan yang terakhir adalah IBIS. Entah kenapa gue juga ngerasa dia meskipun rate 7 stops of IBIS, it doesn't work well with gue, and gue ngerasa banyak improvement yang harus dilakukan di sana. Makanya, karena melihat 3 kelemahan itu, gue menemukan kamera yang menurut gue di price point, waktu itu gue beli under 30 juta, itu benar-benar dengan melihat kelemahan tersebut, gue ngerasa si kamera ini tuh akhirnya nge-fulfill, nge-complement
kelemahan dari Fujifilm X-H2S dan juga dengan kelemahannya dia itu gue ke support sama si Fujifilm X-H2S juga. Jadi kayak saling melengkapi gitu loh. Gue ngerasa setelah gue banyak riset, kamera ini really complements my Fujifilm X-H2S, yaitu the Sony ZV-E1. Kenapa gue pilih Sony? Sebenarnya gue not a total fan of Sony pada waktu itu dari awal-awal, apalagi kayak beberapa kamera yang gue bener-bener gak suka adalah Sony A74 misalkan. Itu salah satu kamera yang gue bener-bener gak suka karena video capabilities-nya di-cripple banget, personally for me. Tapi akhirnya gue ambil Sony ZV-E1 karena emang gue video first, dan gue emang ngerasa untuk foto, gue nggak ngerasa Fujifilm X-H2S ada kelemahan sama sekali. Dia hanya ada kelemahan di video, khususnya yang tadi gue bilang, IBIS, autofocus, dan low light. Dan gue pilih Sony ZV-E1 karena dia adalah satu-satunya di price point segini yang memiliki dual native ISO sampai 12.800. Dimana gue tipikal orang yang nggak suka selalu bokeh. It's nice to have ketika gue mau sharp, gue bisa tabrak ISO gue sampai 12.800 di f2.8, f4, all good gitu. Selain itu juga, seperti yang kalian tahu, Sony is very good in autofocus dan memang terbukti dari pengalaman gue sendiri, apalagi kalau kita ngomongin tracking, Sony is really good at tracking autofocus, dan ya bisa kalian lihat di sini, ini gue lagi shoot pakai ZV-E1-nya. Selain itu juga amazing stabilization. Si ZV-E1 ini sudah pakai dynamic active stabilization dari Sony dan gila banget menurut gue, meskipun lu nge-crop jadi 1,2 atau 1,3 gue lupa. Gila, itu benar-benar stable banget. I've used this for client work dan benar-benar amazing betapa stablenya, dan stablenya bisa dipakai untuk moving shot juga gitu, nggak cuma still shot gitu. Dimana kayak gue ngerasa si Fujifilm X-H2S itu cuma bagus kalau misalnya stabilizationnya di still shot. Tapi kalau kita moving, dia kayak langsung mabok gitu loh. Tapi Sony nailed that one really well. Dan yang di luar kelemahan-kelemahan Fuji itu, gue ngerasa additional benefit yang gue dapat dari Sony ZV-E1 adalah E-mount. Gue bisa cobain lensa-lensa yang lebih wacky-wacky. Kayak lensa pertama gue pas gue beli Sony ZV-E1 adalah Zeiss Batis 40mm f2 close focus. I really love that lens, meskipun autofocusnya wadidaw. Tapi the image that you get from that lens is amazing. Dan begitu pula you get a lot of options untuk kayak cinema lenses, lensa-lensa yang unik, yang beda-beda. Kayak E-mount itu udah punya ribuan opsi lensa gitu, dan hanya E-mount yang menurut gue so far lensa third party-nya seluas dan se-flexible itu. Karena memang gue nggak rela untuk beli G-Master. Third party lensesnya menjadi banyak opsi yang interesting buat gue, dan gue sangat suka dengan opsi-opsi yang diberikan sama si E-mount ini. Gue ngerasa si ZV-E1 itu menjadi complementary camera yang perfect buat si Fujifilm X-H2S, karena dia juga nggak punya kelebihan-kelebihan si X-H2S tadi. Kayak dia nggak punya open gate, dia nggak punya ProRes, dia nggak punya MOV bahkan, dia nggak punya opsi untuk MOV bahkan. Jadi kayak it was really nice to have ketika gue ngeliat kayak, oh si ZV-E1 itu memang creator focused camera ya. Cuman kayak ketika gue butuh kodek yang profesional dengan flexibility-nya, gue punya X-H2S. Kayak gue jadi bisa pakai kayak, oh kalau gue commercial di mana properly exposed scene yang gue bisa atur kameranya semau gue, nggak kayak gini. Ini kan talking head, gue solo shooter, gue nggak bisa rely on my hands untuk manual focus gitu. Tapi ketika gue be the man behind the camera, gue bisa atur manual focus. X-H2S menjadi opsi yang menarik di kondisi lighting yang proper, karena the codecs, the lock profile semua enak banget. The colors itu semua melengkapi gue untuk menjadi commercial videographer yang gue tetap ngerasa Fujifilm itu ekosistem yang enak banget. Dan kebetulan gue udah invest lensa gila-gilaan juga di sana gitu. Jadi emang it has always been a nice ekosistem buat gue. Tapi ketika gue menghadapi kondisi yang low light, gue nggak bisa pakai gimbal, nggak bisa pakai tripod, I have to go handheld. Gue harus lebih run and gun, sistemnya lebih guerrilla filmmaking. ZV-E1 ini menjadi opsi yang lebih menarik karena gue udah gak mikirin lah kodek-kodekan. Tapi yang penting I get a clean image, a good image, yang sharp, dan gue bisa reliably kayak untuk documentation khususnya, untuk pre-weddings, gue ngerasa performa autofocusnya, IBIS-nya, S-Log3, dual native ISO, itu sangat membantu gue untuk dapat the cleanest image possible, di mana image itu gue gak bisa banyak kontrol dari segi pencahayaan. Jadi hopefully dengan gue sharing ini, kalian bisa mendapatkan gambaran kenapa gue invest di Sony ZV-E1, dan kenapa ZV-E1 ini bukan artinya gue meninggalkan Fuji, tapi dia melebihi kelemahan-kelemahan yang tadinya Fuji gue nggak punya gitu. Dan dengan pairing ini gue ngerasa gue seneng sih so far ya. Gue udah menggunakan pairing
Fuji Sony ini selama kurang lebih 6 bulan. Let me know what you guys think. Apakah gue harus breakdown workflow ini lebih dalam terkait gimana cara gue pakai ZV-E1 dan X-H2S bersamaan untuk jobs, konten, dan sebagainya. And I'll see you guys in the next one. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Goodbye.